Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu niki Pak Anang badhe tangklep dua hal yang mendesak ini terkait tentang pendaftaran kakak saya dan juga temannya. Monggo silakan pripun Pak Mar. Jadi gini, untuk teman-teman yang lain alhamdulillah lancar entah itu P1 maupun umum. Nah, di sini yang pertama itu untuk kakak saya, kakaknya istri saya tepatnya. Dia itu posisinya itu ketika saya login ke SSCSN itu langsung memilih jenis seleksi kan. Nah, selanjutnya di sana terdeteksi pelamar prioritas 3. Akan tetapi di bagian bawahnya itu ada tulisan ya seperti yang di tahun kemarin Pak, ini yang terus akhirnya jenengan yang bisa memberikan solusi. Data pendidikan Anda nggak terdapat Dapodik, silahkan perbarui data di aplikasi kualifikasi. Kemudian saya klik di aplikasi Verval Dapodik. Nah, setelah saya klik itu langsung diarahkan menuju ke info GTK. Nah, setelah saya cek di info GTK, ternyata itu belum melakukan verval ijazah. Nah, ketika saya mau melakukan verval ijazah, itulah ijazah S1 PAI. Ketika saya mau melakukan verval ijazah, baik itu dari akun SSCSN, aplikasi verval ijazah maupun juga dari info GTK, itu data tidak ditemukan Pak Anang. Jadi data nggak ditemukan, terus diarahkan kan, kalau nggak ditemukan diarahkan menuju ke metode verbal upload kan. Nah, terus sebenarnya itu bisa dilakukan dengan metode verbal upload. Namun untuk peraturan di info GTK sekarang ini kayaknya ada perubahan, yaitu di info GTK itu dinyatakan bahwa untuk lulusan setelah tahun 2002 itu harus ijazah terdaftar di PDDikti. Kalau misalkan nggak terdaftar, ini harus menghubungi kampus untuk disinkronkan di sana, diinputkan. Nah, ini sejak 2 hari yang lalu kakak saya ini sudah ke kampus, sudah meminta itu, di sana sudah disinkronkan. Namun katanya kampus itu nanti memerlukan waktu untuk menjadi verbal API. Nah, nanti kalau waktunya itu agak lama, mungkin seminggu 2 minggu kan nanti masa pendaftaran itu kan nanti keburu selesai Pak Nang. Pripun lagi? Pertama berarti dia belum melakukan verbal ijazah, betul? Betul. Betul ya. Terus setelah melakukan verbal ijazah ternyata ijazah tidak terdetek. Langkahnya sudah betul. Dia harus ke kampus, untuk kampus itu mengunggah datanya ke portalnya Diki agar bisa terbaca pada waktu verbal. Sebenarnya sudah betul. Dan itu sudah dilakukan. Iya, sudah dilakukan. Namun sampai saat ini ketika saya cek di verbal ijazah dan juga PDDikti, baik itu di sivil pun juga belum terbaca bahwa itu sudah dimasukkan Pak Nang. Sing neng ini coba dicoba tetap itu prosedurnya tetap harus melakukan verbal ijazah. Dan itu harus API ya Pak ya? Tetap. Iya harus tidak bisa secara manual. Kalau untuk pendaftaran pasti grade P3 maupun P2 tetap harus terbaca online, nggak bisa manual sekarang. Iya. Terus ada shortcut lain nggak untuk verbal ijazah? Saya kemarin pernah bikin video shortcut untuk verbal ijazah itu di carinya Pak. Iya. Tapi intinya itu tetap harus melakukan verbal ijazah. Coba tak cek di usulan verbal ijazah. Iya, itu untuk yang pertama dulu Pak Anang itu ya. Itu untuk yang pertanyaan pertama itu berarti masih dicarikan solusinya oleh Pak Anang. Terus pertanyaan yang kedua nih Pak. Ya, masih betul. Nah, pertanyaan yang kedua itu gini. Nah, kakak saya ini dia itu sudah pernah ikut P3K 2021. Ketika itu ijazahnya itu geografi. Di dapatnya geografi sehingga terbaca di SSCSN itu geografi dan itu berikutnya mendaftar sebagai guru kelas. Nah, kemudian sekitar 3 bulan yang lalu ini kan beliau itu terus sekolah lagi di jurusan PAI kan, dikarenakan pada saat itu kan sejak lama itu dia mengajarnya itu sebagai guru agama. Nah, sebagai guru agama. Nah, berikutnya dia kuliah 2 bulan yang lalu ijazah PAI-nya itu keluar dan akhirnya disinkronkan ke Dapodik Pak Nang.
Disinkronkan masukkan dapodik, namun di info GTK itu belum terbaca PAI-nya. Tapi di sana tuh masih terbaca, ternyata itu masih verbal ijazahnya itu biografi, dan itu pun verbal upload. Kemudian di sana itu pun itu masih menunggu proses pemeriksaan dari operator, Pak. Itu juga nggak bisa melanjutkan. Kalau yang kedua saya bisa kasih solusi. Oke, yang kedua gimana? Saya bisa kasih solusi. Yang kedua saya setuju dulu usulan verbal ijazahnya. Iya. Sekarang ini saya lakukan. Tidak usah ditutup dulu. Iya. Mas Nurhadi dengerin aja. Sorry saya tolak soalnya saya juga siap ya. Oke. Coba cerita apa kedengarannya. Ini Mas Ana, ini di riwayat itu kah apakah harus diisi semua atau tidak? Itu pendukung. Benar itu pendukung. Tapi kalau udah diisi, saya juga tidak yakin. Makanya sebisa mungkin diisi. Itu kan hanya profil toh. Kalau contohnya dia P1 harus penempatan jelas. Itu data umum saja. Cuman kalau nggak diisi kok gak yakin dulu saya itu mungkin. Berarti lebih baik diisi. Termasuk untuk riwayat pendidikan itu mulai dari SD sampai S1 gitu. Lengkap gitu ya. Ya. Sebisa mungkin minimal S1-nya toh, tapi kalau lengkap lebih bagus. Yang kedua tadi pertanyaan. Yang kedua tadi namanya Wahid Anaji barang. WACHID. Wahid Anaji. NANNAJI. Jadi ini saya setujui verbal yang lama. Ya. Terus dia verbal lagi untuk yang baru. Caranya gitu. Oh gitu. Verbal yang lama diselesaikan dulu. Jadi ada tombol perbaikannya ya Pak Anang ya? Nah ini tak yang verbal lama. Ya. Ini masih tak baca, masih mencari ini. Ya. Kasus pertama tunggu aja 1-2 hari harusnya selesai itu dikti. Oke. Kalau sudah kita masuk ke dikti itu langsung kok. Jadi profil ijazah itu langsung ngelink ke SSC ASN sekarang. Iya. Makanya nggak bisa manual. Iya. Berarti untuk yang kasus pertama itu nanti tunggu 1-2 hari, nanti ditunggu kalau sudah terbaca kita langsung mulai gitu ya Pak Anang ya? Iya. Responnya itu terbaca sama di. Kan harus lama toh. Ya ini 2 hari yang lalu ke kampusnya tuh. Kampusnya mana memangnya? Kampusnya tuh Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta Pak. Jajan. Wahid Anaji SD Negeri Kauman 5. Iya betul. Itu mau diganti PAI tuh. Oke ini saya setujui verbalnya yang lama. Iya. Terus dia kan sudah punya ijazah baru. Iya. Terus harusnya ijazah yang lama itu dihapus, jangan dimunculkan. Oh gitu, ya. Ijazah geografinya dihapus saja, diganti PAI ya Pak Anang ya? Dihapus saja, jangan dianggap itu histori, dihapus saja. Iya. Terus disinkron. Memang ya, terus kemudian sinkron. Iya. Terus habis itu verbal ijazah ulang. Oh gitu, oke. Apa itu bisa itu? Iya, siap Pak. Ini ngapunten Mas Mar, soalnya yang Google kemarin posisi HP saya itu saya matikan. Oke, siap Pak. HP saya diserang pasukan dari negara api. Oke. Mas Anang, Monggo. oke. Berarti untuk riwayat ini termasuk organisasi pun ya diisi gitu ya? Atau yang penting ijazahnya? Ya, nah, kalau saya sih sebenarnya riwayat pendidikannya penting. Ijazah itu.
Oke. Kalau itu kan organisasi itu sebenarnya kemasyarakatan sih. Oke. Ya, monggo di Oh, gitu. kalau panduannya mengisi saya juga tidak pernah mendapatkan, tapi ini kan itu data dukung sebenarnya. Oh gitu, siap. Sebenarnya itu data pendukung. Oke. Asli nih, misalnya toh gak diisi pun sebenarnya dia kesempatan. Soalnya dia Oh gitu, siap. Gini, paham. kadang nek gak diisi yo kita gak gak Oke. marem. Kurang marem lah. Gitu. Oke. Terus mana? Selanjutnya itu kan setelah riwayat ada dokumen. Itu dokumen juga ya? Udah berhasil verbal ijazah yang lama Pak Mar. Oke, siap Pak Anang. Ya. Bisa dicek di info BPK, nanti status verbalnya akan berbunyi selesai. Oke Pak. Terus ada tombol perbaikan? Oh iya. Nggak ada. Terus dihapus ya ijazah yang lama ya? Dihapus, dia bisa muncul menu verbal lagi. Lakukan verbal ijazah gitu bisa. Oh gitu, enggak Pak. Kalau ijazah ijazah barunya muncul, dia akan muncul lagi menu verbalnya, aktifkan verbalnya. Oke. Itu aja. Mungkin setelah verbal WA kulo saya setuju lagi selesai. Iya siap. Berarti untuk permasalahan saya yang dua ini sudah clear ya Pak Yanang ya? Yang kedua sudah selesai. Yang pertama itu aja. Oke, 1-2 hari ini coba menunggu dikti. Iya. Terus yang kedua coba saya cari info juga di grup. Misalnya verbal ijazah selain harus melakukan online itu gimana caranya? Oh iya, kalau gitu terima kasih banyak Pak Anang. Ya siap. Terus satu lagi Pak Anang nih. Pak Norati siapa nih? Satu lagi Mas. Satu lagi. Untuk upload berkas Mas. Upload berkas itu wajib nih. Upload berkasnya wajib. Wajib nggih, siap. Kayak ini ada perlu yang diunggah itu pengalaman kerja itu sih di mana sih kayak Saya lihat nggak ada uploadan Pak itu Pak. Nggak ada ya? Nggak ada untuk P1 nggak ada nih. Tadi malam istri saya sudah saya resume nggak ada. Oh ya wes, berarti itu kan hanya mereview SK-SK yang sudah diunggah. Iya. Oke. Kalau sudah kan nggak ada notifikasi harus perbaikan kan nggak bisa langsung resum itu. Oke. Hanya untuk ngisi riwayat pekerjaan itu kan kayak daftar riwayat pekerjaan itu. Iya. Oke, sudah. Terus untuk akun e-matre itu sudah berlaku Pak, itu bisa dilakukan. Tapi untuk P3K guru apa ya Pak yang di matre? Kenapa? Yang P3K guru nggak ada yang pakai matre ya? Kalau saya lihat itu tidak ada Pak. Nggak ada ya? Nggak ada, itu untuk pemberkasan DRH mungkin nanti untuk P3K guru. Dan kemarin saya pas mengikuti sosialisasi dari BKN itu memang tidak sepertinya. Jadi sebenarnya nggak perlu itu untuk non guru. Pengalaman kerja yang non guru. Iya. Dia kan harus bertanda tangan dari apa itu yang ada materinya. Iya. Ini nanti ada kalau yang iya, kalau teman-teman tahu itu boleh Pak ya dia? Ribon? Maksudnya dari solusi yang diberikan Pak Anang ini kan se-Indonesia banyak sekali yang bertanya. Ini kalau misalkan mereka mengetahui solusi ini baik ya? Nggak apa-apa, harus di-share dong. Ya nanti saya buatkan video untuk Pak Anang di upload di channelnya juga bagus Pak. Nanti sebagai wujud dukungan saya untuk teman-teman honorer yang mau mendaftar biar sukses gitu. Boleh Pak, boleh saya minta Pak. Atau boleh nggak apa-apa sih, tapi saya secara tenang. Kemarin itu ceritanya, saya diprotes kepala sekolah SMP pertama. Yang kedua diprotes, bukan diprotes sih, banyak mereka nanya ke kita. Oh gitu. Tentang informasi itu. Ya terus banyak yang nanya, yang nggak dapat informasi itu adanya. Ada semua sudah horor kan. Nggak berhenti habis saya ketika saya on. Iya. Nggak dapat informasi ketika ada dapat informasi itu memang fenomena. Jadi ternyata ya seperti itu. Iya Pak. Itu karena memang sudah satu mungkin dia ya itu
Jadi akhirnya gini loh, ada kasus dia P3 sudah 15 tahun. Sudah 15 tahun dia berharap itu satu format itu untuk dia. Iya. Ternyata terisi oleh dari swasta. Nah. Satu dari swasta. Ngono iki rumangsa wis enggak mau ngajar lagi sudah. Nah, kayak gitu tuh banyak. Iya. Nangis gitu Mas saya. Terus Memang aturan yang dulu kan gitu. Itu real terjadi. Makanya saya rodo piye ya. Rodo ke bawah sedikit lah pada waktu kemarin. Iya. Itu kenyataan. Iya. Jadi saya masuk didik dari swasta dan lain sebagainya gitu. Saya sudah 15 tahun. Gimana lagi? Ya udah mungkin gitu saja Pak Anang ini. Terima kasih banyak bantuannya. Monggo dilanjut ya. J. Mas Mariati monggo cerita. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.